Ya, saya senang sekali kalau pada malam hari ini saya berada di pertemuan ini karena saya melihat ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jogja, bahkan ada yang dari Purwokerto. Wah, padahal Purwokerto kota yang sering saya kunjungi karena salah satu kantor saya di Purwokerto. Boleh dikatakan sebulan minimal 2 kali saya kunjungi Purwokerto ya. Oke. Slide saya sudah muncul, Pak Freddy? Sudah ya? Ya. Ya, jadi suatu tema yang sangat luar biasa menurut saya karena ini kebetulan juga ini merupakan pertemuan MOU, jadi Healthy Life for Happy Family. Tapi sebelum saya bahas lebih detail, mari kita lihat dulu sebenarnya definisi daripada sehat dan sakit itu seperti apa sih secara fisik. Jadi kita coba belajar dulu dari secara fisik kesehatan itu sebetulnya definisi sehat dan sakit itu menurut WHO ya. Nah, jadi konsep sehat dan sakit adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit kelemahan. Dari sini aja kita sudah bisa melihat bahwa betapa luasnya pandangan konsep seseorang dalam arti sehat. Tidak hanya masalah fisik sebetulnya. Mental, berarti mental ini berkaitan dengan rohani, ya, berkaitan dengan sosial, spiritual dan lain sebagainya. Dan kemudian dari semua ini mental, fisik, sosial itu direfleksikan. Artinya merefleksikan kemampuan merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia yang utuh dan pandangan terhadap sehat dalam konteks lingkungan. Ya. Dan yang paling akhir ini yang paling penting adalah bahwa orang sehat itu memiliki hidup yang kreatif dan produktif. Jadi kalau dia fisiknya sempurna, usia masih produktif, tapi tidak kreatif, pasif dalam menghadapi kehidupan ini, ya tentu dikatakan juga nggak sehat berarti. Gitu loh. Ya. Bahkan ada yang contoh yang lain, orang yang mempunyai kepribadian asosial, fisik lengkap, mental oke, rohani bagus dan sebagainya. Tapi dia punya prinsip asosial, tidak mau mengenal, jangankan teman-teman yang mungkin lingkungan sekitarnya, tetangga kanan kiri dia tidak mau mengenal, itu berarti sakit itu berarti. Ya. Maka itu konsep sehat ini luas sebetulnya. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita mau melihat konsep menurut WHO, lebih luas lagi jangkauannya. Karena apa? Karena ini menentukan quality of life. Saya yakin pertemuan MOU ini sangat berbobot dalam mendukung dan meningkatkan quality life of family. Kita lihat, mungkin kita tidak bisa bahas satu persatu, tetapi dari sini ada 4 domain ini, domain health, domain sosial ekonomi, psikologi, family, ini semuanya penting semua. Yang mana hari ini kita hanya akan membahas dari sisi health care, tidak membahas sex life, atau tidak membahas masalah stresor, atau tidak membahas masalah responsibility, terlalu jauh, terlalu panjang ya. Kita hanya bisa melihat dari satu. Tapi minimal slide ini sudah bisa memberikan kita gambaran betapa luasnya dalam hal peningkatan quality of life dari keluarga menurut WHO tentunya. Ya, jangkauannya terlalu luas ya dari sisi family domain ini ada specific family happiness, cocok dengan tema kita. Children, pasangan atau family health. Jadi judul ini tentang healthy life for happy family itu sejalan dengan program quality of life daripada WHO. Ya. Nah, jadi
sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani ataupun masalah jasmani, fisik. Dikatakan sehat itu seperti itu sebetulnya. Ya, tidak hanya fisik yang sehat, tapi rohaninya bermasalah, atau sebaliknya rohaninya luar biasa, tetapi fisiknya menjadi masalah. Ya, gaya hidup sehat bisa Anda mulai dari sekarang. Nah, ini masalahnya adalah seringkali orang menunda. Saya sebagai dokter selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang dalam tanda kutip mempunyai perilaku hidup yang tidak sehat. Sudah, jangan teruskan rokok, ya misalnya apa seperti itu. Jangan teruskan alkoholnya, ini berbahaya dan bla bla bla. Tapi seringkali mereka menganggap bahwa ya dok, ya sebentar, mungkin nanti saatnya akan saya berhenti, sekarang belum. Menurut mereka begitu, ya. Bahkan yang pernah saya temukan ada satu keluarga semuanya ngerokok. Suami istri merokok, anaknya merokok. Lalu saya tanya, kenapa Anda satu merokok? Padahal orang tuanya, dalam hal ini bapaknya ini sudah punya penyakit yang namanya paru-paru, penyakit paru-paru, sering sesek dan sebagainya. Jawabnya sangat luar biasa, rekan-rekan. Jawabnya gini, kakek saya katanya meninggal usia 76 tahun. Bapak saya meninggal usia 75 tahun. Kakek meninggal tidak merokok, bapak saya merokok, usia 75 tahun meninggal. Jadi katanya selisih kematian antara rokok dan tidak rokok adalah cuma 1 tahun. Jadi saya pilih rokok saja. Cerdas, saya bilang. Jawabannya cerdas. Ya, tapi ya saya bilang silakanlah kalau mau berpikir seperti itu, karena perdebatan tidak akan selesai. Nah, di sini saya akan ingin mengatakan bahwa kalau kita menginginkan hidup sehat, mulailah sekarang. Jangan ditunda. Kenapa? Karena kalau kita sekarang bisa hidup sehat, itu bukan karena kita melakukan. Karena sejak awal pada masa muda kita sudah mempunyai perilaku hidup sehat. Ya. Sekarang, apa yang berhubungan dengan degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang membunuh. Ya. Jadi kita rata-rata usia 50-60 nih. Katakanlah itu kalau kita sudah masuk dalam kehidupan yang namanya sehat, ya mudah-mudahan puji Tuhan di usia 60 ke atas 70 itu kita bisa hidup sehat. Ya. Kemudian kenapa harus mulai sekarang? Saya ingin menginformasikan, memang data ini belum dipublish secara awam, tetapi saya sudah mendapatkan dari info dari Departemen Kesehatan yang resmi mengatakan bahwa WHO sudah mengeluarkan statement di tahun 2022 nanti bahwa usia manusia itu sudah berubah. Dikatakan usia 18 sampai 70 tahun, usia 18 sampai 70 tahun, 18 sampai 70 tahun itu termasuk usia pemuda. Usia pemuda. Artinya apa? Artinya kita semua ini masuk, termasuk saya masih kategori muda. Puji Tuhan, ya. Katakan usia lanjut itu kalau sudah usia 70 ke atas. Jadi kalau kita tidak mulai menjaga kesehatan sekarang, usia kalau kita melihat ada orang 50, 60, 65 sudah jantung koroner, aduh, sangat riskan sekali. Nah, waktu yang paling tepat adalah segera mungkin dan selama mungkin. Nggak ada batasannya. Ya. Gaya hidup sehat sebaiknya dilakukan terus-menerus dan tidak berjeda agar hidup senantiasa lebih baik. Kemudian Bapak Ibu semua, masalah keluarga yang sesuai dengan tema kita. Bahwa tujuan membangun rumah tangga, saya yakin Bapak Ibu semua yang sudah alumni MOU ini sudah paham betul bahwa membangun kehidupan rumah tangga atau anggota dalamnya
bisa menikmati sukacita dan kebahagiaan. Itu jelas. Bahwa kita semua tahu kalau ada satu anggota keluarga yang sakit, sebenarnya semuanya ikut sakit. Nggak ada kan satu anggota keluarga yang sakit, semua yang lainnya ikut berbahagia. Atau ikut senang. Nggak ada. Maka dari itu, satu keluarga aja yang sakit, sebenarnya kita merasa sakit semua. Beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, adik ipar saya, adiknya Budi, dipanggil Tuhan, dan sempat masuk ke rumah sakit selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu kami juga ikut tersiksa, ikut berpikir, stres, dan macam-macam. Itu akibat dari dampak keluarga. Meskipun adik ipar, gitu loh. Anda bayangkan. Jadi, tujuan dari kehidupan rumah tangga dalam membangun kehidupan di dalamnya tentunya harus bisa menikmati sukacita dan kebahagiaan. Salah satu poinnya adalah sehat. Sehat. Memang orang bilang, untuk membuat sehat, ada yang bilang, untuk sehat itu gampang. Cuman olahraga, makan teratur, tidur cukup, sehat. Tidak salah menurut kesehatan. Ya. Tapi saya mau katakan, sehat itu mahal. Bahkan tidak bisa diukur dengan uang. Coba kita melihat pasien-pasien yang ada di ICU, mereka harus menghirup oksigen, kemudian dengan penanganan obat-obatan yang sangat spesifik, biayanya yang sangat mahal. Dan itu artinya apa? Bed yang ada di ICU, di rumah sakit itu yang termahal, bahkan tidak ternilai harganya. Kenapa? Saya pernah bekerja di ICU. Setiap kali saya bekerja dan bertugas di ICU, laporan yang ada pada saya, perawat itu, begitu pergantian. Ada 20 bed semuanya tidak bisa diajak ngomong. Artinya sudah pingsan, sudah koma, sudah begini, sudah begini. Artinya apa? Artinya tinggal tunggu saatnya dipanggil. Gitu. Ya, ini yang saya bisa sampaikan. Jadi, poin yang berikutnya, keluarga yang sehat harus ada usaha yang dibangun untuk memiliki tubuh yang sehat dan dijaga dengan baik. Tadi ya sempat mendengar ya betapa luar biasanya MOU. Saya pernah ikut MOU sekali, tapi kemudian ya sering diajak Pak Freddy, tapi belum sempat. Ya, coba nanti lihat berikut. Ada suatu slogan, apa? Saya mau berubah. Nah, itu ya suatu slogan yang sangat luar biasa. Saya mau berubah. Ini saya nangkapnya begini, Bapak Ibu. Untuk menjadi sehat itu tidak bisa katakan, ayo toh hidup sehat, aku tuh cinta sama kamu. Nggak bisa. Harus ada komitmen mau berubah. Diusahakan. Namanya sehat itu diusahakan. Nggak bisa bilang, ya masa bodoh lah, wong masih sehat kok. Nggak usah dipeduli orang yang lain. Saya sehat-sehat saja. Jadi harus ada komitmen mau berubah. Ya. Suatu slogan yang sangat bagus. Saya mau berubah. Nah, berubahnya kan macam-macam. Salah satunya berubah hidup sehat. Lalu kita berubah hidup sehat untuk siapa? Ya untuk keluarga, bukan hanya untuk kita saja. Kalau kita sehat, maka pastilah keluarga kita ikut bahagia. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, saya mengutip sedikit firman Tuhan, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, tubuh saya dan tubuh Bapak Ibu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya apa? Kita tidak bisa egois. Kalau saya memperhatikan kesehatan saya, sesungguhnya bukan hanya untuk diri saya, tapi juga saya menjaga bait suci. Dan juga untuk keluarga saya. Contohnya kan begitu. Saya sakit, yang susah siapa? Keluarga. Oleh sebab itu,
perlu ada usaha dan perlu ada komitmen. Bukan hanya slogan cinta. Kalau cinta itu memang sudah I love you dan sebagainya itu oke. Tapi itu bukan final, belum final. Karena apa? Karena kita semua tahu cinta itu bisa berubah. Ya. Tapi kalau komitmen pada dirinya, aku harus sehat, dia berubah, itu mungkin jauh lebih baik. Berarti ada upaya, ada usaha mau berubah. Dari kehidupan yang mungkin belum begitu sehat menjadi kehidupan yang lebih ya. Nah, firman ini jelas-jelas di 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan bahwa tubuh kita adalah Roh Kudus atau bait suci, ya. Dan bukan milik kita. Jadi kita juga kalau mau bertindak perilaku hidup yang tidak sehat, mikir-mikir ini. Mikir-mikir keluarga kita, anak kita, dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 juga, ayat ini saya kira semua sudah paham, sudah yakin, hafal semua. Hanya saya menyinggung sekilas saja. Racing. Bahwa di ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. 17, tidak. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Oke. Nah, jadi keluarga yang bahagia adalah kondisi keluarga yang menikmati kebersamaan dalam suka dan duka. Saling bertoleransi, saling melindungi, saling membantu, menyayangi, selalu ingin membahagiakan anggota keluarganya yang lain. Ya, itu kuncinya. Ya, artinya dalam kehidupan rumah tangga kita tidak bisa atau suami mau tidak sehat ya terserah, tidak peduli. Hendaklah melindungi, membantu, menyayangi dan seterusnya, saling memperhatikan itu sangat penting, ya. Nah, di sini saya ringkas sedikit tentang rentang sehat supaya kita paham bahwa setiap manusia ada periode ketika kita dilahirkan sampai balita ini pasti sejahtera sekali, kecuali dia lahir ada kelainan bawaan dan sebagainya. Tapi rata-rata bayi itu sejahtera, dia tinggal lapar, nangis, minta susu dan sebagainya, sejahtera. Berikutnya lagi kalau sudah bertambah usianya menjadi remaja, maka dikatakan ini sehat sekali remaja ini. Kenapa remaja rata-rata lebih sehat? Karena oksidan dalam tubuhnya, imunitas tubuhnya itu sedang maksimal, ya maksimal. Apalagi dewasa normal, yang lebih baik. Tapi bagaimana kalau sudah menginjak dewasa atau masa tua atau bahkan sangat tua? Umumnya ya amin-amin biasanya sudah dewasa tua sudah ada sakit penyakit mulai muncul. Jadi hati-hati, rentang sakit ini harus kita patahkan, harus kita hindari. Menjelang pertambahan usia lagi, usia kalau wanita kan biasanya pada masa PMS, premenopause atau menjelang menopause, pada pria menjelang andropause. Ya. Andropause dan menopause itu peristiwa yang alami, natural, dan memang semua orang menghadapi. Di masa-masa premenopause, menopause, dan andropause, maka biasanya sakit yang akan muncul kalau kita tidak hati-hati dan tidak memelihara kesehatan dengan baik. Ya. Nah, ada banyak orang sampai yang dia rasakan adalah sakit yang kronis, penyakit-penyakit degeneratif. Atau kita mau memilih bahwa pada saat hari tua nanti kita hidup bahagia. Ya. Saya pernah mendapatkan materi membawa
di salah satu pertemuan paguyuban lansia, tema yang mereka berikan kepada saya ekstrim sekali. Dan paguyuban ini ada di daerah Jakarta. Temanya adalah bagaimana hidup sehat dan mati sukses, katanya. Wah, keren ya, serem ya. Hidup sehat dan mati sukses. Tapi direnungkan juga benar juga. Mana ada orang mau matinya sekarat. Semua ingin mati sukses. Ternyata yang saya pelajari dan yang coba saya searching, mati sukses di sini artinya matinya tidak sampai tersiksa, tidur, bangun, tek, sudah langsung dipanggil Tuhan. Kembali ke rumah Tuhan. Tidak sampai harus masuk ICU, tidak harus sampai berobat berpuluh-puluh juta habis, itu namanya mati sukses ternyata. Dan kita semua termasuk saya suatu saat akan kembali ke sana, betul Bapak Ibu? Jadi secara tidak langsung kita melihat dari rentan sakit dan rentan sehat ini, perjalanan hidup kita masing-masing itu harus kita sekarang agar kita bisa mati sukses, katanya begitu, ya. Oke. Kemudian ya mati sukses dalam arti juga mati sukses dan mengenal Tuhan. Jangan mati sukses tiba-tiba mati tapi belum mengenal Tuhan, ya. Oke. Nah, secara medis yang dikatakan sehat itu seperti apa sih? Minimal ada beberapa parameter yang lihat. Di sini dikatakan the wellness program sehat adalah di mana yang lihat adalah tensi. Tensimeter berkisar 120-70 itu dikatakan kolomnya sehat. Kemudian body fat, artinya nggak boleh obesitas. Body fat-nya tidak boleh lebih dari 20%. Maksimal 20% masih dikatakan normal. Ya, kalau sudah 30%, 40% itu berarti sudah overweight. Kemudian parameter yang lain yang diukur adalah blood pressure, body fat, bone density, kerapuan tulang. Apakah kita ada tanda-tanda osteoporosis atau tidak? Ada bone density, kepadatan tulangnya bagaimana? Dan yang berikutnya lagi adalah triglyceride. Kita tahu kolesterol ada yang baik, ada yang jahat. Good and bad kolesterol. Yang kita harus perhatikan triglyceride, HDL, dan LDL. Kenapa? Terakhir saya banyak memberikan seminar tentang apa dan bahayanya triglyceride dan LDL. Ternyata salah satunya adalah resiko jantung koroner. Ya. HDL yang rendah harusnya high density lipoprotein yang rendah dikarenakan masa-masa pandemi lebih banyak di rumah, tidak berolahraga, ya, makan tidur, akhirnya HDL-nya tinggi, triglyceride-nya tinggi. Ini banyak sekali, ya. Sekarang harusnya kondisinya lebih baik, ayo kita kembali hidup sehat untuk berolahraga. Kemudian flexibility. Flexibility ini berbicara elastisitas pembuluh darah. Semakin tua atau bertambahnya usia, maka pembuluh darah kita sebenarnya semakin kaku. Ini harus disadari, semakin kaku. Makanya itu way out-nya apa? Ya harus olahraga memang. Dan menghindari makanan-makanan yang bisa plak pada dinding pembuluh darah. Karena fleksibilitas pembuluh darah ini berperan penting dalam kehidupan. Dia mempunyai fungsi yang sangat spesifik. Pembuluh darahnya kaku, maka mudah terjadi atau terjangkit yang namanya degeneratif. Penyakit juga termasuk aging dini atau penuaan dini. Ya. Dan kemudian yang terakhir, yang harus diukur adalah muscle mass, artinya massa otot. Kita bisa lihat orang yang bertambah usia sampai usia lanjut 70, massa ototnya akan berkurang 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat baik, maka dikatakan ya secara teori kedokteran average aging itu kita bisa bertahan 75 sampai
78 tahun. Tapi bagaimana kalau kita kondisi yang di sini sickness, tensinya tinggi, body fat-nya 40%, maka kategori secondary aging. Dikatakan perkiraan usianya di bawah 75. Ya memang banyak orang saya membawakan materi, jangan dok, usia 70 cukuplah, jangan 75, jangan 78. Ya, memang ini prediksi teori ya. Semua adalah di tangan Tuhan. Nah, apakah di posisi sini atau bahkan di sini, ya, terutama di posisi sickness ini bisa diperbaiki? Bisa. Karena ini penyebabnya secondary lifestyle, eating, pola makan, pola hidup, dan faktor stresor. Ya, secara khusus saya ingin berbicara stresor. Stres yang berkepanjangan dapat memicu peningkatan hormonal, terutama hormon dopamin, serotonin, ya, yang akan menyebabkan salah satunya denyut jantungnya bisa meningkat, kemudian fungsi metabolisme tubuh akan berubah dan seterusnya. Makanya itulah bagaimana cara memanage, mengelola stres ke level yang paling rendah. Semua orang mengalami stres, termasuk saya. Artinya semua orang bisa mengalami stres ketika berhadapan dengan suatu masalah, pekerjaan, masalah keluarga, dan sebagainya, stres. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengelola stres ke level yang paling rendah? Menurut saya tidak ada pilihan lain. Ya, tentu duduk di bagi kaki Tuhan, bersyukur, dan berdoa. Itu, atau dengan istilah lain dalam bahasa medis dikatakan meditasi. Itu bisa menenangkan jiwa kita dan menurunkan level stres yang ke tingkat yang paling rendah. Jadi di sini kata can be modified, artinya bisa diperbaiki kalau mau. Ya, yang susah itu adalah tidak mau diusahakan dan tidak punya komitmen. Ya, jadi kita melihat di sini parameter ini jelas, poin-poin yang sangat mendasar dan sangat general sebetulnya. Bahkan ada orang yang super wellness. Ada enggak? Banyak sekarang super wellness. Wah, awet muda. Ya. Kemudian benar-benar dia jaga stamina-nya. Benar-benar dia usahakan pola makan, perilaku hidup untuk dirinya dan keluarga. Ya. Dengan kata lain, tensinya terukur, body fat-nya dijaga tidak lebih dari 10%. Ya. Maka dia akan dalam prediksi dokteran dikatakan primary aging-nya melampaui 120. Ini terjadi pada orang Jepang. Orang Jepang itu kalau dia sudah usia lanjut, dia makannya semakin sehat. Ya, karena saya pernah sekolah di sana 1 tahun, semakin tua dia semakin sehat. Dan memang teori kedokteran seperti itu. Coba kita lihat. Usia 50 sampai 65 sampai 70 tahun itu rentan sakit dan ranah sakit dan ranah kematian di situ sangat banyak. Tapi di usia di atas 70 tahun bisa sehat lagi, bisa kuat lagi. Itu karena apa? Karena di usia lanjut ketika kita atau wanita atau pria setelah melewati masa andropos dan menopause, sesungguhnya antioksidannya naik lagi. Maka itu dia bisa memberikan suatu imunitas tubuh yang lebih baik. Ya. Oke. Kemudian di sini ya ini sedikit ilmu kedokteran ya saya gambarkan biar paham bahwa pentingnya homeostasis timbangan yang ini antara oksidan dan antioksidan. Di sini adalah kolom oksidan. Mungkin kita mengkonsumsi suplementasi vitamin, di sini adalah radikal bebas. Dan radikal bebas itu bisa dari internal dan radikal bebas dari eksternal. Radikal bebas dari eksternal, misalnya rokok, alkohol, dan makanan, dan lain sebagainya. Dari internal ini termasuk gangguan-gangguan termasuk stres dan sebagainya.
Nah, homeostasis atau timbangan ini harus seimbang sehingga kita bisa mendapatkan atau mencapai yang namanya off quality, ya. Ini saya tidak bahas panjang lebar, ini juga saya lewat saja, tapi intinya di sini kita bisa menyimpulkan di usia senja perlu menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Ini alasannya. Yang pertama karena pada usia senja atau tua, kemampuan tubuh untuk melakukan proses metabolisme tubuh semakin menurun. Jadi sadar tidak sadar, ya kita harus mengakui. Lalu kenapa? Karena ya memang di manusia itu sampai usia 25 punya kemampuannya mulai menurun. Jadi sekarang itu usia 26, 27, 20, 30 itu jangan dibilang masih muda. Kalau tidak menjaga kesehatan, tidak dirawat tubuh ini, termasuk mungkin ibu-ibu muda yang tidak dirawat kulit wajahnya, maka usia 30 akan nampak lebih tua, pasti. Karena sesungguhnya di atas 25 tahun sudah mulai menurun semua fungsi. Dan kalau kita lihat sekarang, banyak sekali usia 30-35 yang sudah terkena stroke jantung koroner. Ya. Kemudian antioksidan sudah mulai menurun. Kita perlu menjaga kesehatan. Imunitas tubuh menurun. Ya. Lebih-lebih masa pandemi ini, kita perlu sekali meningkatkan imunitas tubuh. Dengan apa? Dengan pola hidup sehat dan perilaku hidup sehat. Kemudian terjadi sel, karena penuaan terjadi degenerasi sel. Lalu degenerasi sel itu mulai kapan terjadinya? Di atas 25 tahun sudah terjadi. Ya. Maka itu kita perlu mengusahakan yang namanya regenerasi sel. Regenerasi sel itu apa harus dengan obat? Tidak. Apa harus dengan suplemen? Tidak. Hidup sehat dan bahagia itu regenerasi sel. Ya. Firman Tuhan mengatakan, ya, hati yang gembira adalah obat dari semuanya. Ya. Kemudian mudah lelah dan lemah kalau sudah usia senja. Tidak kuat beraktivitas berat. Ini kita harus rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan, terutama penyakit degeneratif. Hari-hari ini ancaman penyakit degeneratif semakin tinggi di usia senja. Kalau kita lihat di rumah sakit, semua bangsal yang ada di ICU, hampir 80% adalah penyakit degeneratif. Salah satu yang dari 10 penyakit degeneratif yang mendominasi, ada 3 yang sering kita temukan. Stroke, jantung koroner, kanker. Ya, itu yang paling banyak. Jadi poin ini harus kita pahami. Maka itu kita perlu menjaga kesehatan. Nah, sebaliknya ada 10 penyakit yang akan menyerang di usia senja katanya. Ya. 10 penyakit ini sebenarnya tidak perlu harus terjadi kalau kita bisa benar-benar secara dini memperhatikan kesehatan kita. Misalnya apa? Gangguan pendengaran, gangguan penglihatan atau katarak, inkontinensia urin, biasanya pada pria terjadi adalah pembesaran prostat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hipertensi, ya, yang akan berujung mengakibatkan komplikasi jantung koroner dan stroke. Diabetes ini harus menjadi perhatian, 4 serangkai ini harus kita patahkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjamah hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes. Terutama hipertensi dan diabetes itu bisa mengarahkan ke jantung koroner dan stroke. Jadi kalau kita semua diberikan berkat belum sampai mendapatkan penyakit ini, bersyukur dan menjaga dengan baik-baik. Tapi kalau yang sudah terlanjur, tentunya harapan saya adalah jangan menyepelekan hipertensi dan diabetes. Karena kedua penyakit ini akan mempunyai perjalanan yang panjang. Ya. Kemudian osteoporosis, tulang keropos. Sebenarnya cara mencegahnya mudah. Banyak orang salah kaprah.
mencegah tulang keropos dengan cara apa? Minum kalsium sebanyak-banyaknya. Itu salah. Untuk bisa memulihkan kepadatan tulang itu butuh jemur matahari, butuh olahraga, butuh makanan bernutrisi, gizi dan seimbang. Kalsium itu hanya salah satu dari sekian komponen yang dibutuhkan. Ya, saya pernah banyak mendapatkan pasien, ini saya tulang keropos, makanya saya minum kalsium yang 5.000 mili sehari 2 kali. Ya, 1 tahun dia minum, osteoporosisnya tidak menurun dan muncul penyakit ginjal karena pengapuran di sana. Ya, jadi juga harus hati-hati. Kemudian Parkinson dan Alzheimer ini penyakit-penyakit yang menyerang usia lanjut. Jadi ya inilah 10 penyakit degeneratif yang sering kita dengar. Nah, sekarang banyak sekali penyakit degeneratif bersumber dari pola hidup yang tidak sehat. Ya, pola hidup yang sehat membutuhkan komitmen, tadi saya katakan. Ya, membutuhkan komitmen. Ya, tadi prinsip daripada MOU adalah salah satunya, kalau tidak salah saya dengar, adalah bertanggung jawab. Betul ya, bertanggung jawab. Artinya kita perlu komitmen. Saya ini bertanggung jawab terhadap bukan hanya diri saya, tapi keluarga saya. Untuk bisa komitmen hidup sehat dari hari ke hari. Kalau kita hidup sehat dan diberikan kesehatan keluarga, salah satu adalah kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Jadi dalam berkomitmen tidak hari ke hari dan bulan ke bulan, artinya dalam jangka panjang sampai menjadi suatu kebiasaan, sampai menjadi suatu karakter yang baik untuk hidup sehat. Ya, menurut saya seperti itu. Nah, jadi pola hidup sehat itu harus bagaimana? Minimal ada 12 poin yang bisa saya arahkan. Satu, mengetahui kondisi kesehatan kita sendiri. Itu sangat penting. Artinya kita tahu posisi kita tahu kemampuan diri kita tahu kondisi kesehatan kita. Ya. Jangan sampai orang lain yang cari, apalagi dokter yang cari. Waduh, kalau sudah serahkan dokter yang cari, apapun diperiksa, ya duitnya habis banyak, tidak jelas tapi. Ya, tapi kalau kita dengan kesadaran sendiri mengetahui kondisi kesehatan kita sendiri akan lebih baik. Kemudian evaluasi aktivitas fisik Anda, ya olahraganya yang bagaimana. Jangan dipaksakan, carilah olahraga yang menyenangkan, yang bisa membuat kita bahagia, yang bisa membuat kita senang. Ya. Kemudian merokok, alkohol, obat-obatan tentunya harus dijauhkan karena apa? Ya. Bapak Ibu yang sudah mungkin banyak tahu tentang rokok. Terakhir penelitian 1 batang rokok dikatakan kalau dibakar ya 1 batang rokok itu ada 1.750 insektisida, racun di dalam itu. 1.750, mengerikan 1 batang. Ya. Kemudian konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Artinya apa? Ya, jangan monoton mengkonsumsi suatu makanan yang terus-menerus meskipun itu kesukaan kita. Artinya kita harus bisa membuat makanan sehat yang seimbang. Kalau pagi sudah makan daging, ya siangnya makan sayur. Kalau siang sudah makan telur, ya malamnya jangan makan telur. Jadi supaya seimbang, bahwa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu tercukupi dalam tubuh kita. Ya. Kemudian mengatur waktu makan atau makan yang teratur, ini sangat penting. Hari-hari ini banyak orang yang kena MAH. Bahkan berlanjut menjadi GERD. Karena GERD itu berawal dari sakit MAH. Dan sakit MAH itu biasanya lebih banyak berawal dari pikiran. Stres. Dan kalau sudah sampai GERD, maka lebih sulit diatasi dibandingkan orang sakit MAH. Jadi ini mengaturlah waktu makan, jam makan yang teratur. Dok, saya takut gemuk. Bapak Ibu, diet yang baik adalah 3J. 3J itu apa? J yang pertama, jadwal.
Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu semua mengatakan, aku mau diet pagi, tidak makan, siang tidak makan, malam tidak makan, salah. Sangat berbahaya munculnya penyakit yang lain. Ya, yang betul 3J, jadwal makan pagi, siang, malam, makan. Tetap harus makan. Orang Cina bilang, Cao Sang Ce Te Hao. Artinya apa? Makan pagi itu harus yang istimewa. Wow. Jadi kalau bahasa Mandarin ya saya pasti menang di karena pernah sekolah Mandarin. Ya. Jadi dikatakan Cao Sang Ce Te Hao, Wan Sang Ce Te Sao. Malam makannya berkurang. Siang makannya yang bekerja, ya. Nah, 3J itu apa? J pertama jadwal, pagi, siang, malam sudah harus makan ya makan saatnya. Tapi kita harus ada perhatikan J yang kedua, jumlah. Nah, jumlah itu ini sangat penting masalah diet. Jumlah itu J kedua itu adalah kenapa orang Cina, orang Korea, orang Jepang itu kalau makan nasinya cuma 1 mangkok. Itu ada maksudnya. Bahwa makan itu secukupnya itu sebenarnya. Nasi itu kita hanya butuh karbohidrat 1 mangkok. Identik dengan bahasa kedokteran, nasi yang kita butuhkan hanya 1 kepal tinju kiri. Ini nasi. Nggak boleh lebih. Tapi yang terjadi kita makan nasinya sak gunung. Lauknya yang sedikit. Ya. Nah, kemudian jenis yang lain, sayur seberapa? Sayur itu dua tenteng telapak tangan kita. Nah, seringkali kita terbalik. Lemaknya dua telapak tangan kita, sayurnya cuma sak jempol. Yang betul sayurnya 2 telapak tangan kita, kalau digoreng atau dicah gitu ya jadi sedikit kan. Ini sayur. Protein seberapa? Hanya maksimal 1 jempol ini. Ini teori loh, betul loh ya, bukan saya yang mengada-ngada. Kemudian lemak seberapa? Lemak itu seujung kuku. Seujung kuku. Nah, kita buatnya terbalik. Lemaknya 1 jempol, ya, bahkan 2 sayurnya cuma 1 jempol. Jadi itu jenis yang harus kita perhatikan. Dan yang ketiga, J yang ketiga adalah setelah jadwal, jenis, jumlah, kemudian yang ketiga adalah jenis. Jadwal, jumlah, jenis. J yang ketiga. Jenis itu menyangkut apa? Tergantung kondisi kesehatan kita. Kalau kita sudah tahu kita ada diabetes, amit-amit, ya sudah semua yang berbau gula ya harus dihindari. Kalau kita tahu kita ada hipertensi, ya semua yang asin-asin yang harus kita hindari. Ya, jenis makanan. Kalau kita sehat, ya puji Tuhan, berarti kita harus makan yang sehat dan bergizi seimbang. Ya. Nah, kemudian kenapa kita harus melakukan 3J? Saya katakan dalam teori kedokteran maupun ahli gizi tidak mengizinkan orang melakukan diet tidak makan sama sekali. Kenapa alasannya? Karena kita hidup. Kita hidup itu perlu energi, perlu material untuk mendukung aktivitas kita. Kalau kita tidak memberikan energi, tidak memberikan gizi yang seimbang dan sehat, jelas ibaratnya kalau mobil ya tidak pernah diservis tapi akhirnya tekor mati mesinnya. Nah, itu sama dengan manusia, ya. Lalu minum air putih cukup. Nah, seringkali orang bingung, minum air putih cukup itu berapa? 2 liter kah? 3 liter kah? Atau 5 liter kah? Badan saya besar ini 5 liter. Saya kasih rumusnya. Minum air putih adalah berat badan kali 40 mili. Jadi kalau Pak Freddy berat badannya 80, misalnya nih Pak Fred, 80 kali 40 berarti apa? 3,2 liter kebutuhan air minum Anda. Seperti itu. Bukan 2 liter. 2 liter itu cuma secara general. Tapi teori kedokteran mengatakan berat badan kali 40 mililiter. Jadi kalau berat badannya 60 kilo, ibu-ibu biasanya 50, 60 kilo, kali 40 mili berarti 2,5 liter. 2,5 liter, ancer. Ya lebih sedikit 3 liter, oke, 2,5 liter. Ya.
Kemudian membiasakan hidup bersih. Yang kelima, 6. Hidup bersih ini sampai hari ini sangat penting dan memegang peranan penting sekali, apalagi gejala Omikron ini amit-amit jangan sampai muncul di Indonesia, karena Depkes sudah mengumumkan hari ini melalui televisi dan sebagainya bahwa Omikron sudah ada yang positif di Indonesia 1 orang, tapi orang luar, orang asing, yang sekarang sudah di karantina katanya. Ya, mudah-mudahan tidak menyebar ya. Jadi membiasakan hidup bersih itu harus, dan bahkan sekarang prokes kita sudah jelas. Biasakan cuci tangan, pakai masker, habis keluar rumah pulang mandi, baju langsung ganti dan sebagainya ya. 7, menghindari konsumsi gula dan atau garam berlebihan. Nah, bahwa sesungguhnya penyakit degeneratif biang keroknya hanya 2 ini sebetulnya, gula dan garam. Ya, gula dan garam. Tapi ya memang makanan kalau tidak ada gula dan garam ya tidak enak ya ibu-ibu ya. Jadi ya susah juga, memang harus pandai-pandai mengatur. Kemudian konsumsi suplemen vitamin dan antioksidan untuk kebugaran tubuh, periksa perhatikan pada kesehatan keluarga. Nah, poin kita diminta untuk bisa care terhadap keluarga kita, bukan hanya memperhatikan kesehatan kita. Bisa saling mengingatkan antara istri dengan suami, anak-anak, ya, orang tua. Jadi ini sangat penting. Berhenti melakukan kebiasaan buruk yang membahayakan kesehatan. Contohnya apa ya? Jelas. Kebiasaan buruk misalnya bergadang. Sering tidur subuh baru tidur, ya. Ada beberapa anak remaja yang pasien saya berdebat. Dia lulusan Amerika. S2, S1 di Amerika. Dia sudah terbiasa di sana tidurnya tuh jam 12. Jam 00. Kemudian sekarang sudah lulus kerja. Nah, kalau diputar balik di jam Indonesia sana jam 12, berarti jam 4, jam 5 subuh dia baru tidur. Dia bilang, saya sama saja tidur jam 5, jam 4 subuh, nanti bangunnya jam 1 siang. Boleh kan dok? Karena sudah terbiasa di sana. Jawabnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Tuhan itu sudah mengatur irama sirkadian setiap negara melalui beda-beda. Kita dari Amerika ke Indonesia melalui adaptasi dan sebagainya itu kan masa tenggang penyesuaian. Tapi kita harus kembali ke waktu Indonesia, bukan waktu Amerika. Nah ini akhirnya apa? Anak muda ini muncullah penyakit-penyakit yang macam-macam akibat dari pola hidup yang tidak sehat. Ya. Kemudian berhenti manajemen dan mengelola stres yang baik. Artinya mengelola stres yang baik itu bisa menekan ke level yang paling rendah. Refreshing, hobi, menjalankan hobi, meditasi. Masuk perkumpulan MOU ini salah satu hal yang sangat dasar menurut saya, karena bisa berbagi, dan juga orang kalau stres itu kalau tidak berbagi bebannya pasti lebih berat. Jadi bisa berbagi, berkonsultasi dengan mentornya dan macam-macam, itu sangat baik sekali. Dan kemudian istirahat yang berkualitas. Istirahat yang berkualitas tentunya 8 sampai 10 jam. Ya, 8 sampai 10 jam. Oke, saya tidak panjang lebar. Nah, yang terakhir, hati yang buat muka berseri-seri. Itu di Amsal 15 ayat 13 dikatakan oleh firman Tuhan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dan healthy life yang harus kita lakukan, tindakan kita, action kita, komitmen kita agar keluarga kita hidup sehat dan bahagia. Tadi sudah saya bahas, ini hanya sekilas mengulang saja, nutrisi yang sehat dan bergizi seimbang. Nah ini, habis makan tuh jalannya 10.000 step per hari. 10.000 step per hari itu kira-kira kalau dari rumah saya ke gereja ya kali ya, ke gereja Kahal PP jalan kaki mungkin ada 1.000, enggak sampai mungkin ya. Harus lebih jauh lagi ya. Kalau Pak Freddy main badminton kayaknya lebih dari ya. Fitness ya, medical check up itu penting, dan relax, sleep well,
atau tidur yang cukup, minum air putih yang cukup ya. Oke, itu healthy lifestyle. Nah, ini slide yang terakhir kayaknya. Jadi fondasi untuk hidup sehat itu tidak lain bukan sama dengan foundation of anti-aging. Kita semua kepengen awet muda, hidup sehat, mempunyai quality life yang baik. Dasarnya semua itu adalah memang dari Tuhan. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi good nutrition itu adalah fondasi yang paling mendasar secara fisik. Bahwa good nutrition atau makanan bersehat dan bergizi itu adalah fondasi bangunan. Ya. Mau bilang orangnya ganteng, cantik, kalau good nutritionnya atau terjadi bad nutrition, maka semua akan runtuh. Kecantikan, ganteng, dan semuanya tidak ada artinya. Kemudian consumption lifestyle, artinya mengkonsumsi suplemen, vitamin, mineral, bahkan memperbaiki lifestyle. Lifestyle yang sehat. Physical exercise, sleep off. Sleep off itu tidur yang berkualitas. Positive thinking, itu harus ya, karena negative thinking akan merugikan kita sendiri, justru akan membuat stres untuk diri kita sendiri. Karena kita negative thinking, kita mikiri orang negatif terus, dan yang dipikiri tidak ada masalah, akhirnya yang rugi kita sendiri. Kemudian be grateful, yang paling penting ya, bersyukur apapun kondisi dan keadaannya, dan tentunya kita sebagai anak Tuhan senantiasa dituntut untuk berdoa dan bersyukur ya, dan tentunya tidak hanya berdoa dan bersyukur, tapi kita harus mengusahakan secara fisik untuk bisa hidup sehat. Saya kira begitu, Bapak Ibu semua, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, barangkali mau tanya jawab apa-apa. Oke, terima kasih Dr. Ivan atas firman Tuhan yang disampaikan dan penjelasan-penjelasan tentang dunia medis ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ya teman-teman tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Ivan. Kami persilakan mungkin 1 atau 2 orang untuk bertanya, silakan. Shalom, Pak. Shalom. Saya mau bertanya, Pak, tentang ini apa yang saya alami. Kemarin waktu suami saya meninggal, kan saya memang makan nggak bisa, tidur kurang, terus apa ya, stres gitu loh. Sampai-sampai berat badan saya turun mungkin ada sekitar 9 kiloan gitu. Terus dada ke sini rasanya itu panas sampai ke leher. Saya pikir mungkin karena saya kena COVID juga seperti itu, jadi mungkin nanti berangsur-angsur pulih. Tapi setelah sampai mungkin ada 3-4 bulan, makin lama makin panas sampai naik ke leher. Akhirnya saya pergi ke dokter sampai 2 kali, dia bilangnya saya lambung sama stres. Nah, terus saya harus menghindari makanan seperti yang asam, yang pedas, sama yang dari apa misalnya kayak ketan seperti itu, enggak boleh makan. Nah, sampai sekarang yang masih saya rasakan itu, jadi kalau sebentar-sebentar saya harus minum, terus harus makan seperti itu. Karena kalau persekutuan kita sedang ibadah, ya jujur aja saya nggak enak gitu. Lagi ibadah, saya pokoknya harus minum. Kalau nggak minum, rasanya terus ya berbagai macam ramuan yang dikasih tahu sama teman, misalnya seperti cincau itu hampir setiap hari, terus dari tepung aci, kalau di tempat saya bilangnya irut gitu, setiap hari saya mengkonsumsi itu sama lidah buaya. Saya ambil tengahnya, saya rebus. Kalau dikonsumsi berkepanjangan seperti lidah buaya itu punya efek yang lain atau enggak? Saya mau tanya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Esther. Jadi yang penting sekarang kalau sudah tahu itu adalah faktor stresor yang bisa mendukung ke arah munculnya keluhan dari Bu Esther sendiri. Bahkan saya yakin apa yang saya sampaikan tadi adalah gastritis
atau menyerang mahnya dan bisa berakhir jadi GERD ya. Yang penting adalah bukan mengkonsumsi lidah buaya atau apa segala macam. Yang penting adalah sekarang harus bersyukur, berdoa, kemudian melakukan atau mengatur jadwal makannya dengan teratur untuk bisa kembali atau memulihkan kondisi sakit mahnya. Ya, kalau sudah tahu terlambat makan bisa kambuh, ya mestinya harus diatur. Kalau memang saatnya mau ibadah, sebelum ibadah sudah isi dulu minimal sedikit atau paling tidak roti supaya tidak kosong. Karena kalau itu terus-menerus ya bisa berlanjut jadi GERD karena sakit mah ditambah dengan stresor atau tekanan pikiran yang berat pasti akan larinya ke GERD begitu. Jadi be happy saja, bersyukur dan tentunya diperhatikan pola makan atau dengan istilah lain 3J yang tadi saya jelaskan itu betul-betul harus diperhatikan. Jadi dalam hal menyembuhkan penyakit mah atau GERD akibat stres itu sebenarnya bukan obat yang utama. Diri kita sendiri yang mengendalikan. Ya. Dan tentunya pasti ada gangguan tidur juga kalau sudah begitu. Betul ya Bu Esther ya? Iya Pak, kadang saya baru bisa tidur jam 11, nanti jam 2 pasti udah terbangun gitu loh Pak. Pasti, karena akan pengaruh dari faktor stres itu. Jadi kita harus benar-benar melepas stres itu dengan cara bersyukur, ya. Apapun kondisi kita, kita bersyukur hidup kita untuk Tuhan dan kembali ke Tuhan. Jangan dipikirkan macam-macam. Nah, itu secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi orang sakit mah itu tidak bisa diatur ya. Aku jangan sakit mah dulu, saya mau. Tidak bisa. Sakit mah itu dipengaruhi oleh simpatis, artinya saraf otonom yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ketika pikiran kita langsung mengarah ke sesuatu, itu mah itu akan langsung berproduksi asam lambungnya. Nah, ketika asam lambungnya berproduksi besar-besaran pada jam makan, tidak ada makanan yang diproses. Yang diproses adalah yang dilakukan metabolisme, yang terjadi adalah dinding lambungnya yang jadi luka. Ya akibatnya tidak sembuh-sembuh. Dan saya sarankan kalau sudah kondisi gitu, tiap hari, tiap pagi minum 1 gelas air hangat. Air hangat ya, bukan teh hangat, air hangat. Supaya bisa menetralisir asam lambung dan juga mengatasi GERD-nya. Seperti itu ya, Bu Esther. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Mari Pak Chandra. Ya, terima kasih. Selamat malam Dr. Ivan. Saya Chandra. Ya. Usia saya 59 tahun dan sudah memasuki 60 tahun. Ya. Nah, saya mempunyai tekanan darah itu rata-rata 150 sampai 170. Itu pun sudah minum amlodipin 10 yang Amcor ya. Nah, saya tidak merasakan apa-apa ketika 150 170 saya bisa olahraga keras termasuk pingpong, badminton itu saya tidak merasakan apa-apa. Orang bilang kalau 150 170 itu pusing dan sebagainya. Saya pernah 190 saya masih pingpong gitu. Nah, maksud saya ini berbahaya atau caranya gimana ya, Dok? Karena saya tidak merasakan apa-apa gitu. Jadi saya fine-fine aja. Gitu. Nah, padahal orang bilang bahaya, 170 kok badminton begitu, tapi saya tidak merasakan apa-apa gitu. Nah, ini saya minta saran dokter, bagaimana sebaiknya. Terima kasih. Ya, itu yang saya maksud. Dan itulah yang membutuhkan kesadaran kita untuk bisa mengerti kondisi kita. Jadi kalau Pak Chandra sudah mengerti saya punya hipertensi, maka hobi saya pingpong. Maka harus tahu diri bahwa jangan over. Ya. Boleh main, boleh. Tapi jangan berlebihan. Artinya memforsir dirinya. Kadang-kadang orang yang tidak ada keluhan, tidak gejala itu, kejelekannya adalah dia merasa sehat. Padahal Pak Chandra harus menyadari bahwa
ada hipertensi, jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi artinya olahraga tetap jalan, itu bagus ya. Di celah-celah Anda punya hipertensi, masih bisa lakukan olahraga, itu puji Tuhan. Tapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan maka jantung akan, jadi kalau pada waktu kita olahraga itu tidak hanya produksi hormon serotonin dan sebagainya keluar, tapi jantung ikut memompa dengan cepat, dengan keras. Otomatis kalau sebelum olahraga Anda ukur tekanan darahnya 170, pada saat olahraga atau pasca olahraga, begitu selesai olahraga Anda ukur pasti 190-200 pasti. Nah, dengan demikian Anda harus mengambil posisi dan tahu diri bahwa saya harus leren dulu, harus istirahat dulu. Baru main lagi. Jadi jangan terlalu over gitu. Itu yang paling penting, poin yang paling penting. Kemudian yang kedua, hipertensi ya harus rutin mengkonsumsi obat ya tentunya ya. Carilah obat yang sudah cocok dan sesuai. Kalau amlodipin tidak sesuai, tidak bisa memberikan kenyamanan untuk kondisi tensinya, harus dicari pengganti obat golongan hipertensi yang lain. Ya, tentunya berdasarkan pengamatan dan analisa dari dokter. Dan yang ketiga tentunya Pak Chandra harus bisa ngerti tentang apa saja yang harus dihindari oleh seorang hipertensi. Termasuk apa? Tidak hanya makanan asin-asin, tapi tidur harus cukup, ya, menghindari yang jadi perilaku yang buruk, misalnya rokok, alkohol dan sebagainya, begadang. Kemudian juga yang paling penting adalah bisa mengelola stres. Karena stres yang mencapai tingkat tinggi sampai depresi, itu pasti tensi akan naik. Nah, pastilah kita tidak mungkin ya, saya mengatakan jangan stres ya, tidak mungkin. Saya sendiri kalau kadang-kadang juga bisa stres, tapi kita harus bisa mengambil solusi yang terbaik untuk mengatasi stres itu. Ya, mungkin bisa berbagi, mungkin mencari solusi hal-hal yang kadang-kadang di dalam keluarga itu penting juga kita sharing bahwa ada penyakit ini, ada penyakit ini, sehingga keluarga tahu. Dan misalnya ini contoh ya Pak Chandra ya, contoh ya, misalnya Pak Chandra sudah jelas ada hipertensi, istri tahu, anak-anaknya tahu. Nah, keluarga ini kan juga berperan, bertanggung jawab terhadap kesehatan Bapak dan kesehatan keluarga. Artinya kalau ada sesuatu yang bisa membuat Bapak stres, ya harus di keep silent dulu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, saling bekerja sama supaya tidak memunculkan suatu problem yang lebih lagi dari masalah hipertensi. Dan tentunya hipertensi bisa hidup seperti orang normal, asal dia bisa memanage dengan baik. Seperti itu ya Pak Chandra. Ya, terima kasih Dr. Ivan. Tuhan berkati. Amin, Tuhan berkati. Oke. Terima lagi Pak Awang. Oh ya, silakan Pak Agus. Ya, makasih Pak Awang. Shalom Dr. Ivan. Saya Agus dari Pati, Dok. Ya. Saya usia baru 40 tahun, tapi 2 tahun yang lalu saya divonis dokter ada diabetes gitu, Dok. Dan saya sudah 2 tahun begitu ya. Saya konsumsi obat metformin begitu. Yang 450 gram 3 kali sehari begitu. Nah, saya imbangi dengan coba olahraga, Dok. Nah, kadang-kala saya ketika kontrol sebulan sekali itu, hasilnya kadang mengecewakan juga gitu. 130, 136, kadang 112 begitu. Nah, pertanyaan saya kira-kira dengan usaha-usaha saya, bisa enggak, Dok, saya ini bisa terbebas dari obat metformin begitu? Apakah harus umur hidup minum obat ini? Saya sudah 2 tahun, kadang-kadang itu merasa jenuh, Dok. Ya. Minum obat habis makan terus begitu. Ya. Oke. Jadi gini, ini sekaligus juga untuk pengetahuan yang lain ya tentang diabetes ya. Diabetes oleh Perkumpulan Ahli Diabetes Sedunia (WHO) mencanangkan 3
poin yang harus diperhatikan, dan mereka mengeluarkan 3 statement itu yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang penderita diabetes. Yang pertama, penderita diabetes harus minum obat seumur hidup. Nggak enak memang dengarnya, karena sekali kena diabetes memang secara kedokteran dia harus konsumsi obat seumur hidup. Makanya kalau obatnya stop, gulanya naik. Ya. Yang kedua yang harus kita pahami, diabetes harus dicegah komplikasinya. Artinya Pak Agus, bahkan penderita diabetes lain yang harus diperhatikan poin yang kedua ini. Sementara obat diminum, jangan sampai ada komplikasi. Komplikasi yang paling ditakuti ada 3. Gagal ginjal, ya, kebutaan, dan efek samping dari menyerang saraf. Nah, yang kedua, harus dicegah komplikasinya. Karena dalam suatu penelitian tidak ada seorang penderita diabetes dengan kadar gula 600-900 dia meninggal. Belum ada fakta cerita ke sana. Tapi biasanya diabetes meninggal karena komplikasi. Maka itu harus dicegah komplikasinya. Dan yang ketiga ini yang sedikit membuat kita senang dan bahagia. Bahwa diabetes bisa hidup seperti orang normal yang dinamanya diabetisi. Caranya apa? Kadar gula, tidak hanya kadar gula, parameter yang lain harus terkendali dan terkontrol dengan baik. Maka dia bisa hidup seperti orang normal. Nah, dalam hal mengontrol gula itu tidak hanya kita memeriksa gula puasa 2 jam, tidak loh ya. Parameter yang lain juga, HbA1c-nya bagaimana. Kadang-kadang gulanya kelihatannya normal, tapi HbA1c-nya 10 misalnya. Wah, ya sama saja, diabetesnya sudah kronis ya. Jadi, gula puasa, gula 2 jam, HbA1c, kolesterol lengkapnya bagaimana. Dan itu seringkali terjadi orang gula tinggi, trigliserida tinggi, kemudian berakhir dengan jantung koroner. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa hidup sehat, terkontrol dengan baik? Ya memang tidak ada pilihan. Bahwa diabetes berawal dari masalah di mulut sebetulnya. Maka dari itu, ya tentunya kembali lagi melakukan diet yang sehat, diet sesuai dengan penderita diabetes itu yang pertama yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, hidup sehat, perilaku hidup sehat, tidur cukup, menghindari stres, kemudian jauhkan dari hal-hal yang perilaku hidup yang tidak sehat, itu yang kedua. Jadi bukan obat yang pertama. Obat itu urutan yang ketiga, yang terakhir. Bahkan kalau saya boleh menunjukkan slide tentang diabetes, poin yang keempat pun ditunjukkan bahwa spiritual itu sangat penting. Membangun iman kita, rohani kita agar kita yakin bahwa penyakit saya sudah sembuh. Itu dalam protap pengobatan diabetes ada sebetulnya. Ya. Karena kalau kita mau ngikuti gula kita gini, lalu minum obat gini, gulanya naik lagi. Gula itu kan tiap hari naik turun. Sesuai dengan aktivitas kita dan apa yang kita makan. Jadi kita tidak mungkin bisa ngikuti terus. Seperti tekanan darah, hari ini 120, besok 130. Besok lagi 140, 160, turun lagi 120. Ya begitulah main-mainnya. Tapi yang penting tidak ada komplikasi. Nah, sejauh ini parameter atau follow up-nya bagaimana? Kalau follow up-nya sudah bagus ya tidak perlu dikhawatirkan, Pak Agus. Ya. Follow up-nya sudah baik, pola hidup sehatnya sudah dilakukan, obat rutin diminum, ya sudah happy aja, jangan dipikirkan. Demikian Pak Agus. Makasih Dokter Ivan. Sejauh ini tidak ada gejala apa-apa sih Dok. Puji Tuhan. Saya juga 6 bulan yang lalu sebetulnya di bawah 6 begitu. Tapi 3 bulan yang lalu agak tinggi lagi. HbA1c ya? Ya, HbA1c-nya. Ya.
Maka itu yang 3 bulan sekali harus dipantau, itu yang paling penting, ya. Iya dok, terima kasih dok. Jadi mudah-mudahan kalau kita sudah memantau dengan baik tidak ada komplikasi yang terjadi. Kalau Pak Agus masih usia 40-an masih muda, Pak. Ya, perjalanan masih panjang, maka harus dijaga, ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Oke, sebenarnya kita masih ada pertanyaan begitu banyak ya, dokter ya. Mungkin satu lagi lah, dokter ya. Silakan. Oke, silakan Ibu Vivi, kami persilakan. Udah dicat Tuan, dibacain boleh Bang. Oke, nah ini begini dok. Tadi Ibu Vivi sudah memberikan pertanyaan via chat. Nah, Ibu Vivi bertanya tentang pola hidup yang sehat, yaitu salah satunya adalah minum vitamin dan suplemen. Yang ingin ditanyakan oleh Ibu Vivi adalah vitamin dan suplemen apa yang direkomendasikan oleh Dr. Ivan ini. Kemudian kan menurut Ibu Vivi, di luaran itu kan begitu banyak vitamin yang beredar di toko-toko obat ataupun yang lain. Dan Ibu Vivi ini merasa ragu untuk memilih vitamin yang rekomendasi yang bagus itu yang mana. Begitu, Dr. Ivan. Ya, jadi kalau saya melihat kita butuh menjaga stamina, baik itu dengan tindakan maupun dengan suplementasi. Nah, suplementasi ini memang banyak sekali di luar ya, ada vitamin-vitamin, bahkan sekarang sudah bermunculan vitamin yang kimiawi maupun natural. Nah, saran saya lebih baik memilih yang natural sebetulnya ya. Karena apa? Karena bagaimanapun vitamin kimia itu pasti ada residu yang tertinggal. Tapi kalau natural biasanya dia terabsorpsi dengan baik. Itu saja. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya tidak mau mempromosikan salah satu merek vitamin di sini ya, karena bukan promosi, walaupun background saya merupakan salah satu chief medical consultant daripada perusahaan suplementasi. Saya kira ada yang tahu lah di sini. Tapi intinya pilihlah yang natural, yang punya efek maksimal tapi efek sampingnya negatif. Dan yang paling penting adalah natural vitamin itu mempunyai uji klinis dan laboratoris, ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jangan milih vitamin yang abal-abal, ya. Vitamin yang abal-abal pasti tidak punya suatu penelitian atau evidence base, ya, sehingga tidak bisa dibuktikan. Hanya katanya minum itu bagus, tapi buktinya tidak ada, seperti itu. Kira-kira seperti itu bisa. Oke. Ya, terima kasih Dr. Ivan, karena waktu terbatas dan teman-teman saya yakin begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ya. Nanti kita akan bisa selesai sampai malam nih. Dan terima kasih Dr. Ivan atas semua yang disampaikannya. Terima kasih. Ya. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu ada sharing ya, sharing kesaksian dari Bapak Bagus dan Ibu Nora, dan mungkin Pak Bagus dan Ibu Nora ini sudah mempersiapkan untuk kesaksiannya, dan mereka sudah mengalami banyak terobosan-terobosan di dalam kehidupan mereka. Kami persilakan Pak Bagus dan Ibu Nora. Ya. Salam. Shalom. Shalom. Bapak Ibu terkasih semuanya. Ini kami disuruh mengisi sebagai kesaksian. Mungkin ini wajah kami baru. Kebetulan kami barusan ikut MOU yang barusan bulan